tanda hidupmu sedang dihajar karma buruk yang kamu abaikan. Ada fase dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan tidak wajar. Kamu bekerja keras, namun hasilnya tidak terlihat. Kamu mencoba bersikap benar, tetapi justru kesialan datang beruntun. Kamu berusaha memperbaiki arah hidup, namun seperti ada tembok tak kasat mata yang menghentikan langkahmu. Banyak orang menyebut kondisi ini sebagai nasib buruk. Ada yang menyebutnya cobaan. Ada juga yang menyebutnya ujian spiritual. Karma buruk sering tidak datang dalam bentuk besar. Ia muncul dalam retakan halus yang kamu anggap sepele. Ia hadir sebagai penurunan energi, hubungan yang tiba-tiba rusak, peluang yang tertutup, atau kejadian yang tampaknya kebetulan, padahal merupakan pola. Perjalanan hidup manusia tidak pernah bergerak tanpa jejak. Setiap tindakan meninggalkan bekas, setiap pilihan membawa konsekuensi. Dan setiap ketidakjujuran kepada diri sendiri akan kembali dalam bentuk pengalaman yang memaksa kamu melihat apa yang selama ini kamu hindari. Pada bagian pertama ini, kita memasuki 3 tanda awal yang sering muncul saat karma buruk mulai menagih. Tanda-tanda ini tidak selalu dramatis. Banyak orang melewatinya tanpa sadar. Padahal ketika 3 tanda ini muncul berulang, hidup sebenarnya sedang memberi sinyal kuat bahwa ada hal dari masa lalu yang perlu dituntaskan jika kamu ingin bergerak maju. 1. Energi hidup tiba-tiba menurun tanpa alasan logis. Salah satu tanda paling awal ketika karma buruk mulai bergerak adalah penurunan energi yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Kamu tidak sedang sakit, tidak kelelahan ekstrim, tidak sedang menghadapi masalah besar. Namun tubuh terasa berat, kepala terasa padat. Kamu bergerak, tetapi seperti ada beban yang menempel pada seluruh langkahmu. Penurunan energi seperti ini bukan sekedar lelah, ia adalah indikator bahwa ada konflik batin yang tidak kamu hadapi. Karma buruk sering muncul sebagai ketidaksesuaian antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu tahu seharusnya kamu lakukan. Tubuh manusia memiliki kecerdasan yang jauh lebih tua dibanding pikiran. Ketika niatmu tidak selaras dengan tindakan, tubuh menangkap distorsi itu dan menjatuhkan energimu. Karma buruk yang bergerak melalui energi biasanya tidak datang langsung dalam bentuk masalah besar. Ia datang perlahan dengan cara membuatmu kehilangan vitalitas. Tanpa vitalitas, langkahmu goyah, konsentrasimu pecah, motivasi hilang, dan dari situlah masalah eksternal mulai bermunculan. Jika penurunan energi muncul tanpa alasan logis, itu bukan sekedar kelelahan. Itu adalah sinyal bahwa batinmu sedang menarik perhatianmu untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. 2. Pola kesialan kecil muncul berturut-turut. Banyak orang mengira karma buruk hanya muncul dalam bentuk pukulan besar. Padahal bentuk yang paling berbahaya justru kesialan kecil yang datang berulang, tanpa interval yang jelas. Kesialan kecil adalah alarm awal bahwa ada ketidakseimbangan yang kamu biarkan terlalu lama. Dan alarm itu terus berbunyi dengan cara yang semakin dekat. Contohnya sederhana, kamu kehilangan barang kecil, kamu tersandung hal sepele, rencana yang biasanya berjalan lancar mendadak kacau, orang-orang yang biasanya ramah terasa menjauh, atau kamu menerima penundaan demi penundaan yang membuat harimu pecah berkeping-keping. Kesialan kecil memang tampak tidak signifikan, namun ketika pola itu muncul berulang, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi. Kesialan kecil adalah mekanisme alam untuk mengatakan bahwa arah gerakmu tidak tepat, bukan karena nasib buruk, bukan karena dunia melawanmu, tetapi karena ada intensi tidak bersih, kesalahan masa lalu yang kamu kubur, atau keputusan yang kamu buat tanpa integritas. Kesialan kecil yang terus berulang adalah tanda bahwa hidup sedang menuntut pembenahan internal, bukan penjelasan eksternal. 3. Emosi negatif muncul tanpa pemicu yang jelas.
Karma buruk sering bergerak melalui emosi yang tiba-tiba naik ke permukaan tanpa pemicu nyata. Kamu merasa marah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, tersinggung oleh hal remeh, atau tiba-tiba merasa takut padahal tidak ada ancaman. Emosi seperti ini bukan muncul dari kondisi luar, ia muncul dari sesuatu yang tersimpan di dalam diri. Emosi adalah bahasa batin, dan ketika karma buruk mulai aktif, batin akan berbicara lebih keras dari biasanya. Ia memaksa kamu melihat bagian dirimu yang selama ini kamu tutupi. Ada luka yang belum kamu bersihkan, ada tindakan yang belum kamu tanggung jawabkan, ada keputusan yang kamu buat dari tempat yang gelap dan belum kamu akui. Karma buruk bergerak melalui emosi karena emosi adalah pintu yang mudah ditembus. Ketika emosi tertekan muncul kembali, itu adalah kesempatan untuk melihat apa yang selama ini kamu hindari. Jika kamu berani menghadapinya, karma buruk kehilangan kekuatannya. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencari jalan lain untuk mengekspresikan dirinya. Biasanya melalui kejadian eksternal yang lebih keras. Emosi negatif tanpa pemicu adalah tanda bahwa batinmu sedang menegurmu dengan lembut, sebelum hidup menegurmu dengan keras. 4. Hubungan dengan orang di sekitar mendadak menegang tanpa penyebab jelas. Salah satu tanda yang paling sering muncul ketika karma buruk mulai bekerja adalah perubahan atmosfer dalam hubungan sosialmu. Orang yang biasanya ramah tiba-tiba menjaga jarak. Teman yang biasanya cepat membalas pesan mendadak diam lama. Keluarga yang biasanya hangat terasa kaku. Rekan kerja yang biasanya santai terlihat sensitif terhadap hal kecil. Karma buruk sering muncul dalam bentuk friksi sosial. Ini adalah cara hidup memberitahu kamu bahwa ada pola lama yang sedang bocor. Entah itu dusta kecil yang kamu biarkan menggantung, entah itu kebiasaan memanipulasi demi kenyamanan diri sendiri, entah itu kemarahan lama yang tidak kamu akui. Friksi sosial adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Ketika hubungan sosialmu tegang tanpa sebab, ada sesuatu dalam dirimu yang meminta perhatian. Hubungan sosial yang menegang adalah panggilan untuk melakukan introspeksi, bukan mencari kambing hitam. Mereka bukan bermasalah, kamu yang sedang diminta menyelesaikan sesuatu yang terpendam. 5. Kelimpahan hidup tertahan walaupun kamu sudah berusaha. Karma buruk tidak selalu tampil sebagai kejadian buruk, lebih sering ia datang sebagai stagnasi. Kamu bekerja keras, namun hasilnya tidak bertambah. Kamu menabung, namun uang selalu habis untuk hal tak terduga. Kamu berusaha memperbaiki diri, namun jalan terasa buntu. Kamu mencoba memajukan karir, namun tidak ada pintu yang terbuka. Stagnasi adalah bentuk karma yang paling halus dan paling menyudutkan, sebab banyak orang tidak menyadari bahwa stagnasi adalah sinyal penting. Ketika hidup menahan kelimpahan, itu bukan hukuman. Itu adalah peringatan bahwa ada keputusan atau pola lama yang perlu dikoreksi sebelum kamu bisa menerima lebih besar. Stagnasi memaksa seseorang melihat kualitas batinnya. Ia memaksa seseorang jujur pada ambisinya sendiri. Ia memaksa seseorang mengakui bagian gelap yang mempengaruhi langkahnya. Dan hanya ketika hal itu dihadapi, kelimpahan kembali bergerak. 7. Pola keputusan yang selalu mengarah pada kekurangan. Ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan manusia, yaitu mereka membuat keputusan dari frekuensi takut dan bukan dari frekuensi yakin. Pikiran mereka mungkin berkata bahwa mereka ingin rezeki melimpah, ingin hidup aman, ingin kondisi membaik, namun setiap keputusan yang mereka ambil justru memperkuat kondisi miskin. Polanya sangat halus sehingga jarang disadari. Mereka menolak peluang karena takut gagal. Mereka menunda tindakan karena menunggu waktu yang sempurna. Mereka menghindari risiko kecil, namun tanpa sadar menerima risiko besar yang menghancurkan hidup, yaitu stagnasi. Mereka mencoba menjalani hidup aman, padahal aman adalah ilusi. Tidak ada yang benar-benar aman, yang ada hanya bertumbuh atau hancur. Dua itu saja. Manusia dengan mindset miskin selalu memilih yang terlihat mudah. Mereka lebih suka kerja yang memberikan kenyamanan sesaat, walaupun tidak membawa mereka kemana-mana. Mereka lebih suka rutinitas yang membuat pikiran tidak perlu bekerja keras.
Mereka lebih suka jawaban instan, teknik instan, cara cepat, dan solusi yang tidak melatih kekuatan mental. Ketika keputusan sudah lahir dari energi yang lemah, maka hasilnya pun pasti mengarah pada kekurangan. Yang lebih berat adalah ini, mereka mempertahankan pola tersebut selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menjadi bagian dari identitas. Mereka tidak lagi merasa sedang memilih sesuatu. Mereka merasa bahwa hidup memang seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa semua itu berasal dari keputusan yang sama yang terus diulang sejak lama. Pola seperti ini menciptakan spiral kemiskinan psikologis yang sangat sulit dihentikan jika seseorang tidak memiliki kesadaran tinggi. Karena itu, kunci dari kelimpahan bukan bekerja lebih keras, namun membuat keputusan dari kesadaran yang lebih luas. Keputusan yang lahir dari rasa percaya, bukan dari rasa takut. Keputusan yang lahir dari energi berkembang, bukan dari energi bertahan hidup. Begitu seseorang berani mengubah cara mengambil keputusan, maka realitas eksternal akan berubah mengikuti getaran barunya. 8. Ketidakmampuan mengakses versi diri yang lebih tinggi. Mindset miskin bukan sekadar cara berpikir negatif. Ia adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengakses versi dirinya yang lebih tinggi. Versi diri yang seharusnya memimpin hidupnya, versi diri yang lebih strategis, lebih luas, lebih berani, lebih bijak, dan lebih terstruktur. Sebagian orang tidak pernah bertemu versi diri ini karena mereka hidup dalam kesibukan yang tidak berarti. Mereka terus bergerak tanpa arah, mereka bekerja tanpa kejelasan tujuan, mereka mencari uang tanpa blueprint mental yang jelas. Mereka bertahan hidup dengan sistem otomatis yang dibangun oleh pengalaman masa lalu. Itulah sebabnya rezeki mereka tidak pernah berkembang. Mereka hanya mengulang pola yang sama. Untuk mengakses versi diri yang lebih tinggi, seseorang harus berani berhenti sejenak. Ia harus berani mengamati pola dirinya. Ia harus berani melihat apa yang mendorong tindakannya. Ia harus jujur melihat luka lama yang selama ini mempengaruhi semua pilihannya. Proses ini tidak nyaman, namun inilah gerbang kelimpahan yang sebenarnya. Ketika seseorang mulai melihat pola dirinya dengan jernih, ia akan menemukan bahwa hambatan terbesar bukan ekonomi, bukan lingkungan, bukan keberuntungan, melainkan dirinya sendiri. Setelah itu, ia akan mulai membangun struktur mental baru. Ia mulai melihat gambaran besar. Ia mulai merencanakan hidup dengan kesadaran penuh. Ia mulai bergerak dengan ritme yang stabil dan tegas. Ia mulai memahami bahwa kelimpahan datang ketika seseorang hidup sebagai versi dirinya yang tertinggi dan bukan versi dirinya yang paling takut. 90% manusia miskin bukan karena kurangnya peluang, namun karena pola batin yang terus mengarahkan mereka pada frekuensi kekurangan. Mereka hidup dalam ketakutan tanpa sadar. Mereka mempertahankan rutinitas yang tidak membawa mereka ke depan. Mereka menolak perubahan karena merasa diri tidak layak menerima kehidupan yang lebih tinggi. Semua ini bukan masalah kemampuan, melainkan masalah kesadaran. Jika seseorang ingin keluar dari jeratan mindset miskin, maka langkah pertama adalah mengubah energi internalnya. Ia harus mulai melihat fokusnya. Ia harus memeriksa hubungan antara pikirannya dengan tindakannya. Ia harus membangun struktur psikologis yang selaras dengan kelimpahan. Ia harus berani mengambil keputusan dari rasa percaya dan bukan dari rasa takut. Ia harus mengakses versi dirinya yang lebih tinggi dan menjadikan versi itu pemimpin hidupnya. Ketika fondasi batin berubah, maka dunia luar tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Rezeki mulai datang dari arah yang tidak terduga, peluang mulai muncul dengan sendirinya, siklus hidup yang stagnan mulai bergerak. Kemakmuran bukan lagi sesuatu yang dikejar, namun sesuatu yang datang karena kesadaran seseorang sudah selaras dengan frekuensi kelimpahan. Inilah kunci yang sudah lama dicari banyak orang, namun jarang dipahami. Yang membuat rezeki seret bukan dunia luar, tetapi batasan-batasan yang hidup di dalam diri sendiri. Ketika seseorang mampu melepaskan batasan itu, maka pintu hidupnya terbuka lebar.
Rejeki mulai bergerak menuju dirinya dengan aliran yang lebih stabil. Ia memasuki fase baru, fase ketika hidup tidak lagi ditentukan oleh rasa takut, namun oleh kesadaran tertinggi yang ada dalam dirinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.